Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar sejati di channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Kali ini kita masuk ke part 4, pemilihan multimedia pembelajaran interaktif. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu kompetensi dasar 3.1, memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Indikatornya masih sama dengan video pembelajaran yang kemarin, ada 3, bisa disimak di slide ini. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sama, ada 3 hal. Tapi yang menjadi ciri khas dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis, selalu di awal disertakan dengan peta mapping silabus. Yang kali ini ada 4 hal yang akan dibahas di video pembelajaran kali ini. Pertama, pentingnya memilih multimedia. Dan yang kedua, memilih media dengan metode action. Apa itu action? Nanti kita simak. Kemudian yang ketiga, memilih model pembelajaran yang tepat. Yang keempat, multimedia pembelajaran interaktif atau MPI berbasis HTML. Mau tahu tentang 4 hal ini? Silakan terus disimak pembahasannya video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, kita simak yang berikut ini. Baik, kita mulai di video pembelajaran untuk mata pelajaran desain media interaktif produktif kelas 12 multimedia. Pada part 4 ini yaitu pemilihan multimedia interaktif. Kita mulai dari yang pertama, alasan praktis kenapa pentingnya memilih media. Yang pertama, demonstration. Artinya, media yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, dan cara mengoperasikan data. Yang kedua, familiarity atau alasan pengguna sudah terbiasa menggunakan media tersebut atau sudah merasa sudah menguasai media tersebut. Yang ketiga, yaitu clarity atau untuk memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, yaitu active learning. Targetnya, media dapat membuat siswa lebih berperan aktif baik secara fisik, mental, dan emosional. Jelas ya? Jadi ada 4, demonstration, familiarity, clarity, dan active learning. Kita lanjutkan. Terus tips memilih media yang tepat saya kenalkan dengan metode action. A-nya, akses. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik? Ini yang perlu dijawab. Kaitannya dengan akses. Dan yang kedua, cost. Apakah mahalnya media pembelajaran, misalnya multimedia, harus kita hitung dari segi aspek budget. Yang ketiga, yaitu teknologi. Untuk mengoperasikan media tersebut dibutuhkan kemampuan mengoperasikan sebuah teknologi. Yang ketiga, I-nya untuk interactivity. Artinya muncul komunikasi 2 arah. Yang O itu organization, artinya ini didukung oleh organisasi atau kebijakan.
Nah, yang terakhir N-nya, novelty, media ini lebih terkini atau bisa menyesuaikan dan lebih menarik lagi buat siswa. Jadi disesuaikan dengan perkembangan yang sekarang. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya, pertanyaan yang harus dijawab sebelum memulai mengembangkan dan membuat multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, apakah media yang dipilih itu relevan dengan tujuan pembelajaran? Tujuan. Kemudian yang kedua, apakah disertai dengan buku manual atau sumber informasi tentang media tersebut? Jelas ya. Yang ketiga, apakah butuh tim ahli dan pengguna media untuk mereview media tersebut? Yang keempat, apakah terdapat media di pasaran yang telah divalidasi atau diuji coba? Jangan sampai ada unsur penjiplakan atau plagiarisme. Kemudian yang seterusnya, apakah media tersebut boleh direview terlebih dahulu sebelum membeli? Terakhir, apakah terdapat format review yang sudah dibakukan? Jelas ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran ada beberapa yang harus dicermati. Yang pertama, tentu pertimbangannya adalah efektivitas dan efisiensi. Kemudian kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Tadi komunikasi dua arah. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Jangan sampai media yang dibuat susah dicari sumber. Selanjutnya, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran atau kita sebagai pengembang itu punya nggak kemampuan. Selanjutnya adalah alokasi waktunya. Jangan sampai media ini dibuat untuk alokasi yang sangat panjang. Harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah fleksibilitas, kelenturan media pembelajaran. Kemudian, keamanan penggunaan media pembelajaran. Baik, kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik, nih, tadi ya, saya ringkas di infografik ini, kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian materi, kesesuaian dengan karakteristik siswa, teorinya harus benar, gaya belajarnya juga harus disesuaikan, dan fasilitas yang ada. Kemudian, alat apa yang diperlukan untuk mengembangkan multimedia interaktif? Saya kelompokkan ada dua, ada authoring tool, ada creating editing tool. Bedakan ada dua, ada authoring tool, ada creating editing tool. Kalau authoring tool yang mengemasnya, editing organizingnya, programnya, interaktifnya, performanya, dan yang lain. Tapi kalau creating editing tool itu untuk mengelola aset-asetnya seperti pengolah gambar bitmap, pengolah gambar vektor, pengolah suara, dan pengolah video. Jelas ya bedanya authoring tool dan creating editing tool. Kemudian kami contohkan beberapa contoh media pembelajaran interaktif menurut jenis yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ada yang berbasis e-learning, contohnya ada Moodle, Edena, atau ilmu komputer, rumah belajar, itu berbasis e-learning. Media pembelajaran interaktif berbasis web atau situs online, Wikipedia, Genius Education, atau media pembelajaran interaktif berbasis software. Ada Animal for Kids, Tiny Piano, Kamus Jawa, atau yang lain. Ada juga media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Ada Ruang Guru, Wiper, Klasita. Ini sebagai contoh ketika kita menjadi pengembang multimedia pembelajaran interaktif. Sahabat mau pilih yang mana? Mau berbasis web, learning,
software atau aplikasi Android. Sekarang contoh-contoh multimedia interaktif. Menurut saya kutip dari Suyanto Bernardo, jenis multimedia interaktif itu dibagi menjadi dua. Ada interaktif online, ada interaktif offline. Secara aksesnya, kalau online jelas membutuhkan jaringan internet. Kalau offline itu tidak membutuhkan jaringan internet, seperti CD interaktif, company profil, media pembelajaran, atau media presentasi. Bahasan selanjutnya yaitu syarat pembuatan multimedia interaktif. Syarat pembuatannya, pengoperasiannya harus mudah dan familiar oleh penggunanya. Wajib nih. Kedua, mudah untuk dipasang pada operating sistem komputer dan HP. Programnya bagus, medianya bagus, tapi susah dioperasikan. 3. Media pembelajaran yang aktif dan komunikatif, tadi interaktif. Keempat, sistem pembelajarannya mandiri, artinya pengguna dapat belajar mandiri di mana saja, kapan saja, tanpa bimbingan guru atau orang lain. Itulah gunanya multimedia interaktif. Jelas ya? Kemudian, model kegiatan pembelajaran yang tepat untuk mengaplikasikan multimedia interaktif ini. Ada 3. Yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka yang pembelajaran disertai dengan pemanfaatan multimedia. Kedua, sebagian tatap muka, sebagian lagi melalui multimedia. Yang ketiga, pembelajaran sepenuhnya melalui multimedia. Tinggal dipilih. Nah, yang akan kita fokuskan pembelajaran dengan saya, Ahmad Rifai, nanti multimedia berbasis web. Adalah situs web yang mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi, di samping juga teks dan gambar. Multimedia berbasis web ini ada keuntungan dan ada kekurangannya. Kalau keuntungannya, dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Belajarnya dengan sistem visual. Kalau dilengkapi suara, bisa belajar secara auditori. Kemudian, siswa juga bisa memanfaatkan interaktifnya. Bahannya juga lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian, banyak ide-ide lebih mudah untuk disampaikan. Hanya kekurangannya, waktu dan biaya pengembangan sangatlah lumayan. Kemudian, kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web ini juga membutuhkan waktu tersendiri. Kemudian, apa sih multimedia berbasis web? Dalam hal ini yang formatnya HTML5. Jadi, perkembangan teknologi pada bidang perangkat lunak juga menunjukkan perubahan yang sangat pesat di Indonesia terutama. Biasanya, untuk perangkat lunak yang berbasis Android dan iOS, serta situs website itu formatnya berbasis HTML5. HTML5 ini tidak memerlukan perangkat lunak tambahan untuk mengimplementasikan berbagai fungsinya. Aplikasi multimedia interaktif berbasis HTML5 ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Antara lain, lebih mudah dikembangkan, mudah diupdate, akses informasinya lebih mudah, lebih murah dan lebih powerful, happy platform, dan bisa digunakan secara offline.
Aplikasi media interaktif beberapa referensi software pembuat pembelajaran interaktif untuk kita. Ada Microsoft PowerPoint yang biasa digunakan banyak orang. Bisa juga menggunakan Filmora Wondershare, GoAnimate yang berdasarkan animasi handwriting. Ada juga ini yang akan jadi fokus pembahasan kita ke depan, yaitu menggunakan Articulate Storyland yang merupakan salah satu aplikasi pembuat media pembelajaran yang dapat digunakan berbasis HTML5. Kemudian masih banyak lagi nih, ada Prezi, Flypaper, Camtasia, Snagit, Lectora, Adobe Flash Professional, Windows Movie Maker juga bisa. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk aplikasi media interaktif. Nah, kita fokus pembahasannya software pembuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis HTML5. Dalam hal ini, softwarenya adalah Articulate Storyland 3. Kenapa saya pilihkan ini? Software multimedia authoring toolnya mudah digunakan. Hasil publikasinya bisa berbasis web HTML5. Kemudian aplikasinya mirip dengan Microsoft PowerPoint yang sudah familiar di kita. Hanya ada tool, fitur atau fasilitas yang bisa mengoptimalkan kita bisa berkreasi menciptakan media yang lebih interaktif dan powerful. Nanti untuk fitur dan toolnya akan dibahas di video pembelajaran berikutnya. Itu saja di konten media pembelajaran di season ini, di part 4 ini. Bisa disimpulkan bahwa pentingnya memilih multimedia itu karena tadi demonstration, familiarity, clarity, dan active learning. Kemudian yang kedua, memilih media yang tepat, yaitu dengan metode action. Pertimbangkan aksesnya, pertimbangkan cost-nya, pertimbangkan teknologinya dan interaktivitinya, organization-nya, dan juga novelty-nya. Pemilihan media juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip multimedia. Kemudian, diperlukan alat khusus dan model pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian yang terakhir, salah satu contoh multimedia pembelajaran berbasis web berformat HTML5, software yang bisa digunakan adalah Articulate Storyland 3. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan kesalahan yang sudah disampaikan mohon dimaklumi, karena prinsipnya saya masih belajar. Baik, untuk menutup konten video pembelajaran part 4 ini, ada satu kata inspirasi buat sahabat pembelajar edukasi, teman setia channel Ahmad Rifai Parwiz. Satu kalimat yang menurut saya menarik, yaitu bukan menjadi pintar sukses belajar itu, tapi ada kebaikan ilmu yang tertanam dalam akhlak. Jadilah selalu orang yang bernilai. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke jejaring media sosial yang sahabat punya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.